Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan bersama tadarus, kita lanjutkan ke bahasan mengenai panduan lengkap sholat wajib dan sunnah serta upaya meraih kekhusyuan dalam sholat. Kemis kita sudah membahas terakhir kaitan dengan sholat berjamaah, tata cara berjamaah, dan kemudian masbuk dan berjamaah di antara makmum yang masbuk. Termasuk terakhir kali kita sudah bahas tentang mengingatkan imam yang salah. Sekarang kita masuk ke bab 5 tentang sholat Jumat. Sholat Jumat. Sholat Jumat ini berdasarkan pada ayat Al-Quran. Perintah sholat Jumat itu ada di surat Al-Jumu'ah. Jadi di dalam Al-Quran ada surat Al-Jumu'ah ayat 10. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza, apabila, nudia, diseru, dipanggil, lis sholati, untuk sholat, lis sholati, untuk sholat, min yaumil jumu'ati, maknanya adalah untuk sholat pada hari Jumat. Sholat pada hari Jumat. Fas'au, maka segera atau maka bersegeralah datang. Fas'au, fas'au, maka segeralah datang. Kalimatnya segera datang, jangan ditunda-tunda. Segera. Naon bahasa Sundana segera teh? Geuat atuh, tong cicing wae nya. Geuat. Kumasin aya ieu padamelan, 5 menit deui bade adzan ieu teh nya, udah selesai. Syukur-syukur ya, tentu nanti kita akan sampaikan keutamaan bagi kita yang datang lebih awal, apa keutamaan yang bisa kita dapat ya, dari shop pertama, shop kedua, dan seterusnya. Fas'au, kalau sudah diseru sama Allah, dipanggil sama Allah untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, yakni sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian ila dzikrillahi, untuk berzikir kepada Allah. Segera datang, zikir kepada Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah al-bai'. Apa itu al-bai'? Tinggalkanlah jual beli. Tapi dah godaan nanya, hari nuju sata acan Jumaahan mah sepi, nembe buka tehnya. Hari pas begitu jelang Jumatan, 1 jam jelang Jumatan, ngadadak rame cenah teh Ustaz warung teh. Wayahna ya. Wayahna tutup sementawisnya. Wadharul bai', perintah Allah adalah tinggalkan jual beli, tinggalkan transaksi, tinggalkan apapun yang membuat itu akan menjadi gangguan ataupun kita terganggu dalam melaksanakan sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, segera datang untuk mengingat Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Sepenting apapun bisnisnya, wayah tu wayahna, kalau orang sudah mengutamakan Allah, insya Allah rizki mah moal kemana nya, klien mah nggak akan kemana, pembeli nggak akan kemana, karena kitanya mengutamakan Allah. Saboro teuing bade dongkap deui bade henteu, nu penting mah Allah diutamakan. Allah dulu, Allah lagi Allahnya. Insya Allah mungkin dari orang itu hilang, dari klien itu hilang, tapi bagi Allah sangat mudah untuk mendatangkan banyak klien-klien yang lain. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum. Tuh, hal itu lebih baik buat kalian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, Allah itu sudah menyediakan kepada kita ladang amal. Apa itu? Sholat Jumat. Segera kita datang Jumatan, tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik buat kalian. In kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui hikmah di balik perintah Jumat. Satu lagi, berarti itu 9 ya. Satu lagi ayat 10. Fa idza qudiyatis sholatu,
Apabila selesai melaksanakan sholat, bubaran tuh, sholatnya udah selesai. Apa perintah Allah? Fantashiru fil ardi, fantashiru, maka bertebaranlah kalian fil ardi, di muka bumi. Sholat Jumatnya atas, buka deui tah toko teh. Jumatannya sudah selesai, dibuka lagi tuh jualan tehnya, bisnis tuh dijalankan kembali. Fantashiru fil ardi, kita bertebaran lagi ke muka bumi ini. Wabtagu min fadlillah, dan carilah anugerah Allah. Ya, lewat pekerjaan tadi yang kita laksanakan, yang sempat break sejenak untuk sholat Jumat. Wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira, dan selalu zikir kepada Allah dimanapun berada, la'allakum tuflihun, agar kalian hidup bahagia. Ini surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Jadi perintah sholat Jumat ini tegas ya, bagi kita yang ngaku iman, kudu sholat Jumat. Ada orang yang mungkin sholat sehari-hari nama taranya, 5 waktu nama tara. Belum lah, bukan tara ya. Tapi kalau Jumatan mah rasa-rasanya asa kumaha sih, na usah tepuguh habis mah sholat Jumatan teh. Kamari menuju corona, corona sinanya kamari kan aya we tetep sholat Jumat banyak. Sanaos masjidna ditutup, tapi orang kan bisa melaksanakan di kantor, di manapun gitu ya. Karena merasa berdosa kalau seandainya dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Anehnya ketika sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sehari 5 waktu itu ditinggalkan, kadang ada orang yang tidak merasa berdosa. Sungguh terlalu orang yang demikian aneh ya. Jadi sholat Jumatnya merasa berdosa kalau tidak dilaksanakan. Hari sholat 5 waktunya tidak merasa berdosa. Ini tanda tanya besar ya. Tapi setidaknya mungkin ada orang yang dapat hidayah itu berawal dari sholat Jumatnya getol, Jumatan unggul. Ya, kamu mah sholatnya seminggu sekalinya, alhamdulillah tuh uyuhan saya mah, daripada kamu untuk sholat Jumat sinanya. Keun lah. Bagi orang yang demikian kita jangan cerca, jangan hina dia, jangan maki dia ya. Sambil terus ngajakin, mudah-mudahan atuh awalnya Jumatan seminggu sekali atau yang nama seminggu 2 kali sholat teh nya. Selain Jumatan sholat naona tuh, sholat asarna, sholat maghribna tuh. Mudah-mudahan ke depan sempurna sholatnya. Sholat Jumat disyariatkan ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan. Jadi dulu Rasulullah melakukan perjalanan hijrah dari mana? Makkah ke Madinah. Makkah Madinah itu jaraknya berapa kilometer? Ada handphone boleh searching, buka Google. 450 kilometer, ada yang menyebutkan 425 kilometer. Kurang lebih perjalanan jarak tempuh dari Mekah ke Madinah itu 450 kilometer. 400 berapa? 439. Ada yang menyebut 425. Kalau kita bulatkan 450 ya. Sebut saja 450 kilometer jarak yang harus ditempuh. Bandung mana nih 450? Bandung Garut aslina? Aslina itu mana diriungkeun? Bandung Garut sinanya. Jadi 450 km jarak yang harus ditempuh Rasulullah. Zaman dulu belum ada Toyota, yang ada adalah onta. Jadi baru ada onta, belum ada Toyota. Onta itu perjalanan kurang lebih 8 hari lah, seminggu lah. Ya, sebut seminggu perjalanan Makkah ke Madinah. Jadi beratnya zaman dulu tuh perjuangan yang luar biasa. Orang yang paling berat, orang yang paling susah ujiannya itu bukan kita ya guys, tapi para rasul, para nabi ya, para sahabat tuh mereka ujiannya udah dahsyat. Dan jelas dulu belum ada bangunan seperti sekarang. Begitu panasnya ngiuhan heula gitunya, ngadem heula di ATM gitu kan, saking ku panasnya kan. Zaman dulu mah ada jelas Arab Saudi panasnya luar biasa. Kalaupun berteduh mungkin berteduh di apa sih kalau di film tuh suka lihat pas di gunungan pasir itunya. Jadi berat sekali, panasnya dahsyat. Sekarang aja panas Saudi itu kalau masuk di musim haji itu kurang lebih termasuk Ramadan itu 45 sampai 50 derajat. Saya pernah merasakan 45 derajat, begitu keluar di hotel, jus langsung entah panasnya ngayap. Keluar dari hotel. Begitu masuk ke masjid, adem deui nya. Keluar di masjid, jus panasnya.
Satu waktu ketika saya berada di Madinah, setelah lagi ngantri di Baki, mau masuk ke Baki, bukan Baki, mau masuk ke Raudhah, Qadarullahnya gogoda teh. Sendal, saya pakai sendal jepit itu. Pegat gerak. Pas lagi posisinya bulan Ramadan 45 derajat. Kebayang tuh. Ya, itu karena belum di-endorse sih waktu itu ya, mungkin belum di-endorse sendalnya ya. Jadi pegat eta, yang sebelah kanan pegat. Nggak ada hanya. Dan memang posisinya kalau di Madinah itu di serambi Masjid Nabawi nggak adem seperti halnya di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu marmernya marmer nomor 1. Jadi meskipun panas, bawahnya adem, tiis, dan nggak pakai sendalnya di dalam masjid. Tapi kalau di pelataran Masjid Nabawi, Allahu Akbar, panasnya luar biasa itu. Zaman ini masih kena ngantri mau masuk ke Raudhah itu. Wah udah, itu luar biasanya teman-teman. Jadi kebayang zaman dahulu Rasulullah melakukan perjalanan, para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang berapa lama bisa kita tempuh perjalanan yang 450 km itu? Kalau pakai kereta cepat hanya 2 jam 15 menit. 2 jam 15 menit. Dulu 1 minggu loh. Sekarang 2 jam 15 menit kereta cepat. Kalau pakai bis atau pakai kendaraan umum ya sekitar 5 sampai 6 jam. Masya Allah ya. Jadi sekarang ini luar biasa cepat sekali. Dulu masih onta, sekarang sudah ada Toyota, jadi lebih cepat ya. Setelah singgah di Kuba selama 4 hari, yakni Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ini Kubanya bukan Kuba yang lain ya, tapi Kubanya ini di Madinah. Ada Masjid Kuba. Nanti Rasul mendirikan Kuba. Beliau pun mendirikan masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Kuba. 4 hari Rasulullah mendirikan Masjid Kuba yang kala itu masih sangat sederhana. Kalau belum tahu Masjid Kuba, tinggal buka di internet Masjid Kuba Madinah. Pada hari Jumat beliau menuju Yathrib. Yathrib nama lain dari sebutan dulu sebelum nama Madinah itu sebutannya adalah Yathrib. Dan ketika di perjalanan itulah disyariatkan ibadah Jumat yang diikuti oleh 100 orang sahabat, dan tempat yang pernah dijadikan sholat Jumat dibangunlah Masjid Jumat. Jadi di Madinah itu ada yang namanya Masjid Kuba, selain Masjid Nabawi ya guys ya. Kalau teman-teman nanti ke Madinah, selain sholat di Masjid Nabawi, tetap yang utamanya adalah sholat di Masjid Nabawi. Tapi ada keutamaan juga untuk kita sholat di Masjid Kuba. Kata Rasulullah SAW, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Kita di sana nggak punya rumah ya, di hotel. Kita sudah wudhu tuh. Tsumma ata Masjid Kuba, setelah wudhu di hotel, kemudian kita datang ke Masjid Kuba. Jarak dari penginapan kita ke sana paling 15-20 menit lah. Dekat banget ya. Ke Masjid Kuba, tsumma ata Masjid Kuba, kemudian datang ke Masjid Kuba. Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Kuba, fa shalla fihi sholatan, kemudian sholat di Masjid Kuba. Kana lahu fa shalla fi sholatan, kita sholat di Masjid Kuba, kana lahu ka ajri umroh, maka kita akan mendapatkan pahala umroh. Jadi kalau kita pengen dapat pahala umroh, maka laksanakanlah sholat di dalam Masjid Kuba. Sholat apa Ustadz? Biasanya jamaah kalau pergi pagi-pagi ya sholat, bisa tahiyatul masjid dulu, bisa sholat duha. Rata-rata pagi-pagi kalau orang Indonesia sih tidur ya, entah di luar dari sana. Orang Indonesia juga mungkin ada yang sengaja, saya mau pakai taksi ke sana atau mau jalan kaki, boleh ke sana, misalkan pas lagi sholat zuhur atau pas lagi sholat asar, silahkan. Maka pahalanya, keutamaan kita sholat di Masjid Kuba itu kita mendapatkan pahala umroh. Satu waktu kalau teman-teman ditakdirkan ke Madinah ya, kalau pas programnya ada dari travel itu, kakak-kakak kita mau ke Masjid Kuba, kita mau city tour, jangan absen, kalau bisa langsung ikut datang. Maksudnya jangan nggak ikut. Apalagi yang baru pertama datangnya, belum tahu mungkin yang gimana sih Masjid Kuba itu. Yang pertama datang belum tahu yang namanya kebun kurma. Kumaha sih yang suka ada di postingan kebun kurma, yang suka ada yang jualan bakso di sana, harganya satu mangkok 80.000 tehnya. Terus teh
80 sampai 100 ribu ya, satu mangkok bakso. Terus naon deui? Jabal Uhud tuh kayak gimana sih Ustadz? Terus ada masjid 2 kiblatain yang dulu dipakai pergantian perpindahan kiblat dan sebagainya. Jadi banyak nilai sejarah ya. Jadi Rasul setelah dari Masjid Kuba Senin sampai dengan Kamis, pas Jumat, pas perjalanan Jumat itu turun perintah sholat Jumat. Maka Rasul sholat bersama para sahabat, 100 orang sahabat di tempat itulah yang kemudian dikenal dengan Masjid Jumat. Masjid Jumat itu terletak antara Kuba dan Madinah. Pasti terlewati. Ada beberapa hal yang perlu dan harus diperhatikan sebelum melaksanakan Jumatan. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita Jumatan? Yang pertama, mandi Jumat. Nah, ini mandi Jumat nih, guys ya. Orang yang akan melaksanakan sholat Jumat dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, seperti mandi janabah. Jadi buat laki-laki para ikhwan nih, sebelum Jumatan sangat dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Seperti halnya mandi janabah. Sudah tahu cara mandi janabah? Asa sudahnya? Sudah dijelaskan ya tata cara mandi janabah. Mandinya sudah Ustadz, lantas apalagi yang harus dilakukan? Memakai pakaian yang bersih dan wangi-wangian. Nah, pakai pakaian yang terbaik. Baju baru yang dipakai hari raya, kan Jumat juga hari rayanya. Tapunya pun sih masih ada baju yang jadi nggak punya baju baru nggak apa-apa, baju lama dan memang masih layak pakai, masih bagusnya ya alhamdulillah lah, itu pun cukup lah, nggak harus barunya. Fenomena anak-anak itu kalau lebaran pasti pengen baju baru ya. Itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya ngedidik, udahlah nggak usah baju baru, apalagi orang tua abahnya nggak punya uangnya, udahlah baju lama juga masih bagus ya. Jadi pakai baju yang terbaik, nggak harus baru. Ya kalau ada baju baru alhamdulillah Ustadz, kemarin saya dapat diskonan 70% di Jogja ya, pakailah baju tersebutnya. Baju yang bersih dan pakai parfum terbaik. Ya, Footstep masih ada parfumnya? Pakai sok atuh, pakai parfum Footstep yang terbaik, wangi-wangian. Ya. Ya kalau dibandingkan sama parfum yang lain, Footstep terbaik lah ya. Mandi sudah, pakai pakaian terbaik sudah, kemudian pakai wangi-wangian. Nah, kalau teman-teman yang kerja nih, ada mungkin baju khusus spesial selain kaos Footstep. Ustaz saya punya baju spesial pas Jumatan mah ya. Khusus kaos Jumatan pakai itu. Di sini mungkin ada kalau tiap Jumat pakai bawa baju khusus gitu ya. Atau mungkin di Footstep mah ada Ustaz, saya mah nggak hanya Jumatan. Baju koko itu, baju muslim itu ada selalu standby meskipun di sholat-sholat biasa. Tapi rata-rata jarangnya. Tapi kalau sholat Jumatan itu rata-rata teman-teman yang kerja itu spesial. Bahkan ada yang sejak dari paginya itu pakai baju yang memang diperuntukkan untuk sholat Jumat. Sesampainya di masjid, kita memilih shaf yang paling depan. Ya, tahu shaf apa arti shaf? Barisan ya, bukan buntut ya. Shaf ya, shaf itu barisan. Barisan yang paling depan, maka pahalanya seperti yang kurban dengan unta. Cing, saat dia sholat Jumat barisannya itu terdepan. Yang barisan terdepan sepertinya kalian pakai motornya Yamaha ya. Semakin di depan ya. Sok atuh. Ya, kalau yang terdepan biasanya bisa berahannya. Kalau Jumatan sekarang misalkan 11.58. Nah, tapi sesuaikanlah dengan kerjaannya. Jangan mengganggu kerjaan juga ya. Tapi kalau sekiranya jam 11 sudah boleh, sok. Oh, alhamdulillah. Langsung ke masjidnya. Shaf terdepan, maka pahalanya seperti yang kurban dengan unta. Keren atuh. Sebar itu harga unta ayeuna. Kamu unta yang paling mahal itu unta apa? Unta merah katanya ya. Itu shaf pertama itu punya keutamaan seperti kurban dengan unta. Nah, di urang mah rata-rata nu terdepan teh biasana aki-aki yang segempor kapayun gitunya.
Saya kalau Jumatan itu mengusahakan, mengikhtiarkan selalu datang lebih awal. Meskipun khutbah nama kayaknya 11.58 pas adzan gitu ya, selesai adzan. Tapi selalu diusahakan jam 11, paling telat 11.15 lah, sudah ada di masjid. Dan itu alhamdulillah lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Dan nanti teman-teman akan tahu sendiri, Ustadz Cina kalau di masjid ngapain aja selain surat tahiyatul masjid. Nanti kita akan sampaikan ada amalan-amalan khusus ya bagi yang sholat, bagi yang menunggu imam hendak khutbah. Untuk shaf kedua, barisan kedua, ini seperti kurban dengan sapi. Nah, kalau yang berada di shaf terdepan seperti kurban dengan unta. Kedua, seperti kurban dengan sapi. Shaf yang ketiga seperti kurban dengan kambing. Shaf keempat seperti kurban dengan ayam. Dan shaf kelima seperti kurban dengan sebutir telur. Demikian dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Sahih ternyata ini hadisnya. Ya, punya keutamaan. Kumasina Ustaz nupang tukangna terlambat, kamu pas datang nanti pas sholat, pas komat. Aya nu gitu. Tengah dengekeun khutbah komo salat intidor, komo salat tahiyatul masjid Ustaz. Pas komat kada indit. Oh tama. Juga kenging naon eta mah nya. Jigana eta mah dikurbankeun. Gak dapat apa-apa menurutnya, cuma dapatnya sholat Jumatan. Dan sholat Jumat mah satu paket ya guys ya, dengan khutbah harus didengerin. Makanya kenapa ketika ustadznya sedang khutbah kita nggak boleh ngobrol, kita nggak boleh bercakap-cakap. Ustadz si Nabi mah teu ngobrol nyoo HP sarua kene atunya. Saya nggak nyarek budak oke nggak boleh ada kata-kata cicing sia maneh ya nyarek kolot anu sarenya. Atau misalkan ada buletin kita baca juga kan nggak boleh. Ya, suka ada pengumuman kan jangan dibaca ketika khotib sedang cuap-cuap. Ya, termasuk HP juga jangan. Please, jadi semua silent ya, semua diam, menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Hikmah perintah mandi dan berbaju bersih lantaran mendengarkan zikrullah khutbah Jumat. Butuh kesiapan baik lahir maupun batin. Kan enak ya kalau kitanya bersih, mendengarkan khutbah juga nyaman. Lahiriah kita bersih, batiniah juga kita bersih ya, nggak ada pujian, nggak ada harapan ingin dipuji. Mana sih muni soleh sholat Jumat nggak, udah ada mah kewajiban kita sebagai muslim. Apalagi yang dipanggil dalam ayat ini adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu ya yang pertama, sebelum Jumatan wajib mandi ya, mandi Jumat. Kedua, sholat tahiyatul masjid dan sholat intidhar. Jadi ketika kita masuk masjid jangan dulu duduk guys, jangan dulu duduk, tapi sholat dulu tahiyatul masjid. Ustaz saya mau sekalian cari posisi mah berarti anu nyarande jeung anu PW nya tihang. Ya nggak apa-apa sih kalau tihangnya di depan mah. Ada nggak tiang di saf terdepan? Biasanya kalau yang pertama datang itu pasti numpang juru nanya. Bisa nyarande gitu kan ke pinggir. Ya alhamdulillah sakitu ge nya saf terdepan atuh masih kategorinya barisan yang di depan. Jadi teman-teman sebelum duduk, sebelum Jumatan, sebelum duduk masuk ke masjid, maka kita mesti menghormati masjid, tahiyatul masjid. Bagaimana kalau pas datangnya itu tidak di dalam masjid, tapi di teras, rambi? Kadang ada yang memang lubernya. Kemarin saya ceramah di Unpas, Universitas Pasundan di Taman Sari, kampus 2. Saya tanya, masjidnya bagus banget itu. Ke teman-teman mahasiswa yang ngundang, Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini kalau Jumatan kayaknya penuh ya, saya bilang. Oh Ustaz penuh banget sampai keluar luber. Ya masjidnya lumayan bagus, sangat bagus, kemudian lumayan besar juga. Tapi pas Jumatan kan dosen kemudian mahasiswanya itu sampai keluar. Nah kalau yang sholatnya di luar, teman-teman yang di sini di Pustet misalkan satu waktu terlambat itu sholatnya di luar. Ketika memang itu adalah bukan area di dalam masjid, teras misalkan, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid itu sholat untuk menghormati masjid. Jadi mesti di dalam masjid. Kalau teras, rambi atau apalagi di luar
area masjidnya gitu ya. Di tempat parkiran kan kadang parkiran juga dipakai sholat kalau memang posisinya sangat penuh, maka tidak ada keutamaan untuk sholat tahiyatul masjid karena itu bukan masjidnya tapi hanya lapangan. Tidak ada tahiyatul lapangan, tahiyatul teras tidak ada ya. Termasuk sholat id pas ditanya mana sholat naon cina tahiyatul masjid, ayo malapang lain masjid, maka nggak perlu ya. Meskipun nah di sini berikutnya nih dikit lagi nih. Ketika kita masuk masjid jangan langsung duduk tapi kita sholat 2 rakaat yang disebut sholat tahiyatul masjid meskipun khutbah sedang berlangsung. Dan bagi orang yang jumatannya di luar tidak disyariatkan. Jadi khutbah lagi berlangsung, gak apa-apa kita sholat tahiyatul masjid sejenak. Ketika memang posisinya kita masih dapatnya untuk di dalam masjid. Sholat 2 rakaat setelah itu menyimak khutbah Jumat. Dan bagi yang jumatannya di luar tidak disyariatkan tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Jika kita masuk masjid kebetulan sedang berlangsung adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita tetap berdiri menjawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab adzan sudah tahu ya kemarin ya kita jelaskan. Hayya 'alas shalah. Jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, ngahulang gitu. Hayya 'alal falah. Jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Dan seterusnya. Ketika adzan berkumandang kita tetap berdiri menjawab adzan dan sholat setelah adzannya selesai. Sholat tahiyatul masjid ya. Lagi-lagi kalau kita berada di dalam masjid, adzannya selesai, sholat tahiyatul masjid. Sambil menunggu imam naik mimbar, kita dianjurkan sholat intidhor. Sholat intidhor itu apa? Intidhor itu artinya menunggu. Ku menunggu imam yang mau naik mimbar. Jadi sholat intidhor itu menunggu imam naik mimbar. Berapa rakaat Ustadz? 2 rakaat berulang-ulang dan berhenti ketika imam mulai naik mimbar. Tah, bayang tuh 9 rakaat. Tapi 2 rakaat. 2 rakaat salam, terus berdiri lagi. 2 rakaat salam, terus berdiri lagi. Terus pas begitu ya, kita ada prepare-nya sudah 5 menit atau 3 menit. Imam mau naik, udah kita selesai, sudahi. Bagi teman-teman yang punya semangat sholat sunnah, Ustaz saya pengen sholat sunnah, sok sawaregna tah. Kalau datangnya misalkan jam 10 ke masjid, adzan jam 11.58, berapa puluh rakaat ya tanya? Mungkin ratusan ya. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman begitu masuk ke masjid, Ustaz saya selain sholat tahiyatul masjid apa ya? Intidhor, namanya intidhor. Sholat menunggu imam naik ke atas mimbar. So, 2 rakaat selesai itu salam, berdiri lagi 2 rakaat. Pernah lihat nggak ada mungkin di sampingnya? Teman-teman mah misalkan duduknya ada Korea sih Ustaz. Ada di samping nanti terusan sholat. Nah, itu namanya intidhor dan disunahkan. Boleh ya. Demikian dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Itu yang pertama, mandi wajib, kedua mandi Jumat, kedua sholat tahiyatul masjid dan sholat intidhor. Yang ketiga, nah ini nih, menyimak khutbah dengan baik. Menyimak khutbah dengan baik. Ketika masuk waktu zuhur, imam naik mimbar sambil baca salam. Naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi. Maka pengurus masjid wajib menyediakan kursinya, karunya atau pas begitu naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dihandap calik nanya. Pasihan kursi. Tadi jika diposekan pupuknya tawasan. Ya. Kan ayan kursi nate nu reward teh dengan. Jadi imam itu rada berhati-hati begitu naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar lagi terus rada goyang nih. Alaunan calik teh nya. Da atuh isi ditinggalikeun ku makmum pas begitu calik teh langsung gudubrag. Mending gudubrag nanti langsung maot. Nya eta mah kahoyong abdi nya. Maot pas mau khutbah kan surga tuh. Nya sina Ustaz Deden maot nu lain susurian diantepkeun. Jadi menyimak khutbah. Ketika masuk waktu zuhur, imam naik mimbar sambil baca salam dan dilanjutkan muadzin mengumandangkan adzan. Sekaligus nanti mungkin teman-teman yang mau belajar jadi khatibnya, nah, itu caranya adalah pertama salam, duduk, kemudian tahmid ya.
setelah tentu azan. Dan dilanjutkan muadzin mengumandangkan azan. Tidak ada sholat sunnah qabliyah yang dilaksanakan setelah azan. Mohon maaf. Jadi setelah azan itu tidak ada sholat sunnah qabliyah. Kan sok aya nu ngaradegnya berdiri lagi. Sholat naon? Sholat qabliyah azan. Sholat sunnah qabliyah yang dilaksanakan setelah azan ternyata tidak ada dengan tidak mengurangi rasa hormat. Menurut Ibnu Majah dan Imam Nawawi, hadisnya doif, tidak bisa diamalkan. Yang sholat sunnah setelah azan. Ketika azan, Jumatan di sini ya. Ketika azan selesai, maka imam memulai khutbah pertama. Lantas duduk sebentar dan dilanjutkan dengan khutbah kedua. Ini menandakan satu kali adzan ya pada pelaksanaan sholat Jumat. Setelah adzan, la ilaha illallah, doa adzan, imam langsung berdiri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu gitu ya, dan seterusnya. Terus biasa Jumatannya. Oke, kemudian berarti khutbah Jumat itu berapa kali? 2 kali. Khutbah pertama, kemudian duduk sejenak, lantas khutbah yang kedua. Dan dianjurkan gak lama-lama ya, kasihan kan mereka yang Jumatan teh ada yang nu sekolah, ada yang nu kuliah, ada yang nu damel, apalagi yang kerja itu dikasih waktunya untuk makan siang, barangkali istirahat sampai jam 1 sejam kan biasanya ya. Beres Jumatan teh lamun panjang teuing kabayang tuh 5 menit sebelum masuk kerja harus makan kan gak keburu. Maka kasih waktulah, jangan lama-lama lah khutbah ya. Dan memang sebaiknya nggak lama-lama. Ketika imam khutbah, kita wajib mendengarkan dengan sebaik mungkin. Jangan tidur atau ngobrol, lantaran kalau tidur atau ngobrol akan hilang pahala Jumatnya. Bahkan Nabi menyamakan dengan seekor keledai yang membawa kitab. Agar jamaah tidak ngantuk atau tidur, sangat dianjurkan kepada khotib untuk menyampaikan khutbah dengan bahasa yang mudah difahami oleh mustami dengan gaya komunikatif seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini pengaruh juga ya. Jamaah tidur, jamaah ngantuk, itu bisa jadi mungkin pas lagi khutbah teh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, apalagi textbook juga ya. Coba kebayang nggak ketika khotib menatap jamaah ya, tatap mata saya dengan khotib teh kieu tuh. Ketika masa penjajahan, nah gitu kan, kayaknya kurang komunikatif kalau seandainya khotib full selama 2 khutbah itu membaca teks. Berbeda dengan yang sudah dikuasai materi khutbahnya. Jadi kalau sudah dikuasai materi khutbah, tinggal lihat aja ke wajah-wajah si jamaah yang ke kita ya. Nah, jamaah dan khotib boleh boleh apa? Menegur. Ya boleh menegur. Barudak, tong ngalor barudak. Itu boleh. Saya ada jadwal Jumatan di Masjid Garuda ya, di mana? Jalan Garuda ya. Itu sebelum khutbah, Ustadz cina wayah nanya di luhur cina. Oh iya siap. Barudak musarakola gitu ya, anak-anak SD-nya namanya juga barudaknya. Tapi khatib itu boleh mengingatkan. Dan memang itu punya kuasa ya. Jamaah kan nggak boleh ngobrol. Khatib begitu mulai atau sebelum memulai barangkali bisa mengingatkan, anak-anak sayang bager cinta, kalian teh luar biasa ya kalau seandainya cara ricingnya aing keur ngomong enak aja kan lemes kan itu kasarnya kayak anak-anak diam ya diam sejenak. Ustaz nggak akan lama, cuman 15 menit ya, jangan sholat 5 menit udah 20 menit. Please silent please ya. Oke, itu teman-teman. Nah, ini Rasul di zaman Rasul mah tah anu nunutan, komo nu bobo gitunya sampai terdengar suara nggak akan ada. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir, Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah Jumat, matanya memerah, suaranya tinggi, dan tangannya bergerak seperti komandan perang memberi instruksi kepada bala tentara yang akan perang.
Maka di sini penting sekali ya gestur tubuh kita ketika menyampaikan khutbah. Nah, jadi jangan diam terus. Kan mimbar gini kan? Lihat buku. Ketika kita masuk masjid, jangan langsung duduk, tapi kita sholat 2 rakaat yang disebut sholat tahiyatul masjid. Nah, itu ya. Jadi harus tatap mata pandangan jamaah, kemudian ada gestur tubuh dan suaranya meninggi. Bahkan matanya Rasulullah itu memerah ketika menyampaikan khutbah Jumat. Suaranya tinggi, suaranya lantang. Catatan ketika masa penjajahan Belanda, ini saya nggak bisa bacanya ya. Pernah dengar snok apa nih? Hor, gronye, salah atau betul? Ini bahasa Belanda ya. Snok welahnya. Snok ya. Sok tiasa di searching. Namanya diganti menjadi Abdul Ghaffar, mempunyai kebijakan bahwa Al-Quran tidak boleh diterjemahkan lantaran kitab suci dan khutbah Jumat pun harus dengan bahasa Arab dengan alasan lantaran Nabi khutbahnya dengan bahasa Arab dan harus dibaca tidak boleh ditalar dengan gaya bahasa melankolis dengan suara mendayu-dayu. Belanda sangat paham terhadap potensi umat Islam jika khutbah Jumat disampaikan dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, tentu akan membangkitkan semangat jihad untuk melawan penjajah dan sebaliknya. Jika dengan bahasa Arab, baik yang bangun apalagi yang tidur tidak mungkin faham terhadap isi khutbah sehingga ibadah Jumat hanya sekedar seremonial. Paham nggak? Coba searching sekarang sebentar aja. Namanya Snok Horgronye. SNOUCK. Snok unggul kayak gara keluar. Kalau nggak salah dia teh orientalisnya. Orientalis yang mengacak-ngacak Islam. Namanya lantas dirubah menjadi Abdul Ghaffar. Padahal misinya adalah untuk membuat agar orang Islam itu nggak ngerti, nggak paham terhadap apa yang mereka pelajari. Termasuk Quran. Quran yang katanya nggak boleh diterjemahkan. Khutbah Jumat nggak boleh dialihbahasakan dengan bahasa yang difahami masyarakat. Sehingga masyarakat itu yang terjadi bahasa Arab dah orangnya itu. Nah, artinya mending kalau kita di Arab. Tapi di Arab sendiri sudah searching? Siapa sudah searching? Di Arab sendiri bahasa Arab, alhamdulillah kawan-kawan sekarang itu buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Arab, itu kalau Jumatan asal bawa headset aja, ada gelombang frekuensi di radio, live itu terjemah dari apa yang disampaikan oleh khatib. Keren tuh di Arab tuh. Ada yang berbahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa Indonesia juga ada. Jadi kalau saya ketika bawa grup umroh ke jamaah, pas lagi Jumatan, itu selalu saya sampaikan, Bapak Ibu jamaah buka frekuensi ini, bawa headset sendiri ketika khutbah bisa ngedengerin. Kadang kan ada ibu-ibu yang juga datang ke Masjidil Haram ya. Mungkin itu nanti disampaikan di akhir ya. Jadi pas ngedengerin itu mereka paham. Oh tadi Ustadz Imam Masjidil Haram itu khutbah ngebahas tentang ABCD. Oh hebat deh. Karena ada penerjemahnya langsung. Ya. Sudah ketemu Bill siapa? Snok Hor. Tokoh yang dikirim oleh Belanda untuk menyelidiki tata negara Aceh agar diketahui kelemahan rakyat Aceh. Tuh. Lebih luasnya adalah dia memang ingin mengacak-ngacak Islam dengan cara tadi menebarkan pemahaman. Udah Qurannya nggak perlu diterjemahin ya. Coba ketika Quran diterjemahin apalagi masyarakat fahamnya, tadabbur, tafsir dan sebagainya. Yang terjadi tadi ya, betul ya, semangat jihad itu akan muncul untuk melawan penjajah dan sebagainya. Baik itu ya, satu kawan-kawan sebelum Jumatan kita mandi Jumat, 2 sholat tahiyatul masjid dan sholat intidhar, 3 menyimak khutbah dengan baik. Yang keempat ya tentu sholat Jumat. Setelah imam selesai khutbah dilanjutkan dengan qomat. Nah wayahna tah bilih aya nu sisieun urang teh pas qomat teh masih we kieu. Gugahkeun. Ya, jangan sampai selesai Jumatan Assalamualaikum warahmatullahi masih kene we kieu. Ya, antepkeun sih antepkeun. di praengnya begitu bubar Jumatan. Nah, sih namanya sasara pikir. Nah, karena dia tidur ketika Jumatan ya. Setelah imam selesai khutbah dilanjutkan dengan qomat untuk melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat berjamaah dengan suara jahar.
Allahu Akbar, suara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan jembling. Nah, harus ada suaranya, dikeraskan ya. Setelah selesai sholat, diteruskan dengan zikir seperti pada sholat wajib lainnya. Please sebentar aja. Setelah selesai Jumatan, zikir sekedap lahnya. Sok, doa ke Allah ya. Nah Ustaz, setelah sholat Jumat, setelah zikir kumaha? Sholat sunnah ba'da Jumat. Ketika kita akan melaksanakan sholat sunnah, maka kita dianjurkan pindah posisi. Asalnya posisinya di sini, Jumatan tanya pindah. Kalau seandainya masjidnya padat, masih pada belum keluar, ya tinggal giliran aja. Adoni kemudian pindah ke tempatnya Bilal pindah ke tempatnya Adoni. Tapi kalau sekiranya di belakang nih udah kosong, bisa mundur gitu ya, atau di depan kosong bisa maju. Yang jelas pindah posisi. Jangan sholat di tempat di mana kita sholat Jumat. Sedangkan sholat sunnah yang dilaksanakan setelah Jumat ada dua macam. Pertama, sholat sunnah 2 rakaat, dan kedua, sholat sunnah 4 rakaat tanpa tahiyat awal dan bisa dilaksanakan di masjid maupun di luar masjid. Jadi sholat ba'diyah Jumatan itu, sholat sunnahnya bisa 2 rakaat dan bisa 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Langsung tahiyat akhir. Bisa di masjid atau mungkin kita mah ada Ustaz, masjid dengan rumah saya teh tinggal ngajeleng. Cuman 3 langkah, cuman 4 langkah, cuma 5 langkah, tinggal masuk ke rumah, laksanakan sholat sunnah boleh. Tapi kalau kayak teman-teman di sini ya, masjid dengan kantor mungkin agak jauh juga nya, udah aja sholat sunnahnya di masjid. Demikian dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim al-jamaah dari Ibnu Umar. Terakhir dikit lagi, masih ada waktu nggak Bil? Dikit lagi aja ya. Orang yang tidak wajib Jumat siapa? Ada 4 kelompok orang yang tidak diwajibkan Jumatan berdasarkan hadis di bawah ini. Sholat Jumat itu diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin dengan berjamaah wajib. Semua yang ngaku Islam, kaum muslimin, orang yang beriman, semuanya wajib sholat Jumat. Ya, kecuali 4 orang, 4 hal, 4. Kecuali 4 ini nih. Hamba sahaya tidak wajib Jumat, perempuan tidak wajib Jumat, anak-anak tidak wajib Jumat, dan orang yang sakit juga tidak wajib Jumat. Hadis riwayat Abu Dawud dari Thariq bin Shihab. Bagi orang yang dalam perjalanan safar boleh tidak melaksanakan Jumat dan sholat duhur dikosor berdasarkan penjelasan Ibnu Qayyim. Jadi nggak Jumatan kalau yang safar, tapi tetap sholat duhur dengan cara dikosor ya, diringkas. Kalian mau sekalian dijama ya tentu diperkenankan ya. Nah, ini berdasarkan penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, ketika Rasulullah SAW berada di Arafah dan jatuh pada hari Jumat, Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi sholat duhur dan asar di jama qashar. Di kalangan para sahabat pun ada yang meninggalkan Jumat dalam safarnya, seperti sahabat Nafi' bin Amr, Anas bin Malik, dan Ibnu Mas'ud, seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah atau hadis Bukhari dari Anas. Terakhir pisan, kita dulu terakhir pisan aslinanya nomor 7, terakhir banget. Hikmatut tasyri', jika kita memperhatikan kandungan surat Al-Jumu'ah, maka hikmah dilaksanakan Jumat itu antara lain pertama, Jumatan merupakan Idun Usbu'iyah, lebaran mingguan, hari raya pekanan bagi kaum muslimin yang bisa dimanfaatkan sebagai media silaturahmi dan upaya pembinaan para pemimpin keluarga agar lebih bertanggung jawab dalam menafkahi dan mendidik anak. Kedua, hikmah syar'inya apa? Sehabis Jumatan, Al-Quran memerintahkan agar kaum muslimin kembali bertebaran di muka bumi, melaksanakan tugas hidup masing-masing, tapi tidak lepas dari zikrullah yang disampaikan di masjid waktu Jumat ya. Balik lagi setelah Jumatan, cari lagi nafkah dan sebagainya, tapi jangan lupa, jangan melepaskan zikir kita kepada Allah. Dan terakhir, kaum perempuan yang tidak wajib Jumat perlu mengingatkan para suami atau anak laki-lakinya agar berangkat Jumat lebih awal dan tidak termasuk yang spesialis masbukers, kesiangannya. Ingetin tuh teteh, Ustaz saya belum punya suami tapi punya apa?
calon, ingetin calonnya. Soal Jumatan dulu dong, baik ya. Baik, udah Jumatan jangan lupa ya datang ke rumah orang tuaku ya untuk langsung halalin aku ya. Oh itu keren. Selesai Jumat berkah kan? Jumat Mubarak langsung hari takene akan. Oke kawan-kawan, itu barangkali mungkin ada pertanyaan atau dirasa cukup, kami persilahkan.